Pemirsa diduga telah mengkoordinir soal ujian sekolah, puluhan massa berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Oki. Massa menuntut agar mengusut tuntas oknum pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Oki yang diduga melakukan penyimpangan. Aksi unjuk rasa Serikat Pemuda dan Masyarakat di Kejaksaan Negeri Oki ini dilakukan karena adanya dugaan penyimpangan oleh oknum pegawai yang diduga kuat telah mengkoordinir soal ujian sekolah bagi anak sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 SD dengan membebani uang sebesar Rp13.000 per siswa. Aksi ini pun ditanggapi Kasih Intel Kejari Oki dan siap akan menindaklanjuti persoalan adanya dugaan penyimpangan soal ujian sekolah. Kami dari Kejaksaan sendiri sudah menerima laporan dari SKM Sumsel atau Serikat Pemuda dan Masyarakat terkait laporan yang diberikan kepada kami. Tentunya kami akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Jadi kami harus mencari tahu dulu kebenarannya. Kami akan konfirmasi, kami akan cari tahu. Krisis air bersih dialami puluhan rumah di 1 RW selama 3 pekan. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa membeli air bersih seharga Rp5.000 per galon. Krisis air bersih dialami puluhan rumah di 1 RT di Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Jakarta. Terganggunya pasokan air bersih dari PDAM ini sudah berlangsung sejak 3 minggu yang lalu. Warga terpaksa membeli air bersih dari penjual air bersih keliling. Rata-rata, kebutuhan air bersih warga mencapai 10 hingga 15 galon per hari dengan harga Rp5.000 per galonnya. Meski sudah ada warga yang melapor, namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari perusahaan air minum. Bagi sebagian warga, ada yang mendapatkan air bersih dari tetangga, itu pun dalam jumlah yang terbatas. Untuk nyuci, mandi anak sekolah. Setiap hari saya ngangkutin air dari depan. Alhamdulillah ada yang ngasih air. Coba kalau enggak, gimana nih saya warga Gelora kalau nggak punya air sama sekali. Warga kita laporan udah lebih dari 20 orang termasuk kita. Tapi dari pihak PAM itu tidak ada tanggapan sama sekali. Nah, kalau selalu warga kita telepon itu katanya tidak ada kendala. Oke Pak, kalau memang tidak ada kendala, mau saya cek ke lokasi dari pihak PAM itu, bagaimana jalan keluarnya. Tapi sampai saat ini pihak PAM itu tidak ada informasi apapun dan tidak ada yang datang sama sekali. Warga berharap pihak PDAM memperhatikan laporan dan permasalahan yang mereka alami. Selain itu, juga meminta perhatian khusus dari pemerintah setempat agar krisis air yang cukup lama ini ada solusinya. Pemirsa, badai pasir mewarnai kepulangan jemaah haji Indonesia di Bandara Madinah. Akibat badai pasir, proses penurunan jemaah dari bus menuju ruang tunggu bandara sempat tertunda. Nggak usah lari. Inilah detik-detik saat badai pasir menerjang kota Madinah sore kemarin. Berlangsung selama hampir 30 menit, badai pasir ini mengakibatkan proses penurunan jemaah haji kloter 32 Surabaya terganggu. Saat badai pasir melanda kawasan bandara, sebagian jemaah menunggu di bus sampai suasana kondusif, sementara yang lainnya langsung bergegas ke dalam ruang tunggu. Langsung badai pasir datang, kemudian kita disuruh masuk lagi. Menunggu kok tiba-tiba nggak berhenti. Akhirnya kami jalan terus satu persatu sampai semua habis. Sampai yang terakhir itu saya kan terakhir masuknya, tiba-tiba yang di dalam sudah ada pasien sesak. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun badai pasir mengakibatkan waktu ketibaan jemaah kloter selanjutnya mundur dari jadwal semula. Pasalnya saat badai pasir menerjang Madinah, seluruh pemberangkatan jemaah melalui bus dari hotel ke bandara pun dihentikan sementara demi mengutamakan keselamatan. Kami belum mendapatkan revise atau reschedule dari airlines. Dan bahkan sekarang Surabaya 33 itu sudah pushback
sudah mundur. Rencana kita di 20.50 mundur di 20.54. Artinya pushback-nya di 20.54 gitu. Artinya hanya hanya beberapa menit saja gitu kan. Dan bagi kami lebih cepat 30 menit sampai dengan lambat 30 menit itu masih on time dalam schedule kami. Sejak pekan pertama Agustus, Kota Madinah beberapa kali diguyur hujan pada sore dan malam hari. Kondisi suhu pun mulai berkurang dari yang pada bulan Juli silam mencapai 47 derajat Celcius, namun kini berkisar 42 derajat Celcius. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Pemirsa, Kemenhub resmi memberikan izin kepada maskapai penerbangan untuk menaikkan harga tiket pesawat 15%. Sejumlah pihak menilai langkah Kemenhub kurang tepat karena bisa merugikan konsumen. Kemenhub melalui surat keputusan Menteri Perhubungan nomor 142 tahun 2002 memberikan ruang kepada maskapai untuk menekan biaya tambahan maksimal 15% dari tarif batas untuk pesawat jet dan 25% bagi pesawat jenis propeller atau baling-baling. Di mana pengenaan biaya tambahan bersifat pilihan atau tidak mandatori bagi maskapai ini. Kemenhub akan mengevaluasi penerapan biaya tambahan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan. Namun Ketua DPP Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi Yusuf Lakaseng menjelaskan bahwa Kemenhub memberikan kebijakan yang kontradiktif, di mana hal ini masih dapat membuka peluang besar bagi masyarakat untuk menaikkan harga. Sehingga kebijakan ini sangat disayangkan dikarenakan dapat merugikan konsumen. Saya lihat Kemenhub dalam hal ini tidak mendengar suara konsumen, ya, tidak melindungi kepentingan konsumen, tidak mendengarkan suara pelaku usaha di bidang pariwisata, ya, terutama usaha perhotelan, travel agent. Mereka juga sangat terganggu dengan ini. Jadi dengan kenaikan ini, menurut saya ini membebani masyarakat, ya, karena lagi-lagi ini menekan daya beli mereka yang belum pulih karena pandemi. Yang kedua adalah mengganggu pemulihan ekonomi, karena yang paling terganggu adalah usaha yang berhubungan dengan pariwisata. Tingkat okupansi hotel pasti akan menurun karena pergerakan orang akan terjadi penurunan. Orang yang punya ekonomi pas-pasan, dia tidak akan memilih untuk berpergian karena harga tiket yang mahal. Jadi dengan merestui harga tiket pesawat, Kemenhub tidak hanya mendengarkan suara operator penerbangan, namun Kemenhub juga harus mendengarkan suara konsumen dan para pelaku usaha di bidang pariwisata. Dari Jakarta, Nufus Ilham, iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut memamerkan salah satu kapal perang baru berjenis angkut tank di dermaga JICT Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kapal itu diberi nama KRI Teluk Calang 524 yang memiliki kemampuan mengangkut 10 tank Leopard, 2 helikopter, dan juga 360 prajurit. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono meresmikan beroperasinya KRI Teluk Calang 524 di dermaga JICT Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapal berjenis angkut tank ini merupakan kapal ke-7 yang sudah dimiliki TNI Angkatan Laut dalam rangka modernisasi alutsista TNI. Kapal buatan dalam negeri ini nantinya akan dioperasikan di Komando Lintas Laut Militer 1 Jakarta dalam waktu dekat. Kapal ini akan langsung dilakukan pengujian kekuatan dan kemampuan dalam melaksanakan operasi pengamanan pantai dan pertahanan laut oleh TNI Angkatan Laut. Selain diperlengkapi dengan persenjataan meriam kaliber 40 mm dan 12,7 mm, kapal ini juga mampu mengangkut 10 unit tank Leopard, 1 unit Panzer, 2 unit helikopter, serta 360 prajurit. Kapal berbobot 4.508 ton ini memiliki panjang 120 meter, lebar 18 meter, dengan kemampuan jelajah mencapai 7.200 nautical mil dalam kecepatan 14,8 knot. Ini adalah modernisasi dari LST ataupun AT kita yang sudah usianya sudah tua, di atas 40 tahun. Sehingga ini sudah ada 9 kapal AT yang seperti ini. Jadi tadi sudah disampaikan pada 120 dan memiliki kemampuan untuk mengangkut tank Leopard yang 5 mempunyai
kemampuan angkut Leopard, dan yang 4 itu memiliki kemampuan angkut tank BMP yang hadir dan LPD-7. Nama Teluk Calang sendiri diambil dari nama sebuah teluk di Aceh Jaya, Nangro Aceh Darussalam. Selain KRI Teluk Calang ini, beberapa KRI lainnya yang juga masuk program modernisasi alutsista TNI, diantaranya yang sudah beroperasi sebelumnya yaitu KRI Teluk Yosefa 522 dan Teluk Palu 523. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut membuka pelatihan Bintara Pembina Potensi Maritim di Lantamal 9 Ambon. Sebelumnya di Lantamal 9 Ambon dilaksanakan panen ikan hasil budidaya para Bintara Pembina Potensi Maritim. Personel yang akan mengikuti pelatihan terdiri dari para Bintara baik dari Mako Lantamal 9. Selain itu juga dilakukan penanaman 100 bibit pohon kelapa yang memiliki manfaat ekonomis sekaligus kelestarian alam. Pelatihan Bintara Pembina Potensi Maritim yang diselenggarakan di Spot Maral ini berlangsung selama 1 bulan dan diikuti 150 personil. Kadis Pot Maral berharap agar Babin Pot Maral optimal mengelola potensi maritim untuk pertahanan negara. Yang akan menjadi ujung tombak dalam menjalankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TNI Angkatan Laut menyelenggarakan pelatihan Bintara Pembina Potensi Maritim sebagai Jelang Pilpres 2024, komunitas truk DKI Jakarta mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024. Sementara di Sampang, Madura, Jawa Timur, relawan sahabat Sandi Uno menggelar latihan pembuatan sabun cuci untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Komunitas supir truk DKI Jakarta berikan dukungan kepada Ganjar Pranowo jelang Pilpres 2024. Mereka berkumpul di kawasan BKT Cakung, Jakarta Timur. Dukungan diekspresikan dengan melukis wajah Ganjar di bagian belakang truk mereka. Para sopir truk menilai Ganjar sosok yang paling sesuai dengan aspirasi mereka selama ini. Salah satunya dengan menindak tegas segala bentuk pungli dari oknum tidak bertanggung jawab yang sangat merugikan para sopir. Sementara itu, relawan sahabat Sandi Uno gelar pelatihan pembuatan sabun cuci piring dan garam mandi. Pelatihan diberikan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah dan emak-emak di Desa Ketapang Lauk, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Tujuan pelatihan ini agar tersedia lapangan kerja baru hingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Sandiaga dinilai mampu ciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan berkomitmen untuk membangkitkan ekonomi Indonesia. Untuk itu mereka mendukung Sandiaga Uno untuk maju dalam Pilpres 2024 dan berharap lewat kepemimpinannya sebagai Presiden Madura semakin berkembang. Tim Liputan iNews melaporkan. Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ke-15 dihadiri 93 wali kota se-Indonesia. Rakernas dengan tema Kota Kita Bangkit yang Maju yang Bersinergi secara resmi dibuka oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Padang, Sumatera Barat. Wali kota se-Indonesia berkumpul di Padang, Sumatera Barat untuk mengikuti agenda Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang ke-15. Rakernas menjadi momentum kebangkitan ekonomi daerah di tengah pandemi sejak 2 tahun terakhir. Sebagai tuan rumah, pemerintah Kota Padang telah menyiapkan sejumlah kegiatan sebagai pendukung hajatan besar bagi 98 kota di tanah air dari 7 hingga 10 Agustus 2022. Rangkaian acara seperti Pawai Budaya Nusantara, Ladies Program, City Tour, dan kegiatan khusus di Padang seperti penanaman pohon di kebun apeksi, memasak rendang atau marendang oleh para wali kota juga menjadi pembuka Indonesia City Expo ke-18. Saya berharap betul dengan apeksi
agar kita bisa yang pertama tentu saatnya Indonesia go internasional ya. Nah, oleh karena itu perannya wali kota sangat menentukan, itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua tentu stabilitas ketersediaan bahan pangan dan harga terjangkau ya. Dan yang ketiga tentu saatnya. Selain menjadi ajang silaturahmi dan tukar pikiran antar kota di Indonesia, Rakernas diharapkan menjadi pertemuan untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang antar kota yang pada gilirannya menjadi momentum peningkatan ekonomi daerah. Birokrasi. Kami diminta juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi. Kami diminta untuk memangkas karyawan, memangkas staf. Honorer kami dipangkas, jabatan fungsional diminta untuk diterapkan. Kemudian kami juga diminta untuk meningkatkan komponen penggunaan dalam hanya pemulihan ekonomi, tapi sebetulnya aspeknya banyak karena lebih rumit daripada hanya sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Tema Kota Kita Bangkit yang Maju yang Bersinergi merupakan tema yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi di masing-masing pemerintah kota Indonesia dengan mengedepankan usaha mikro kecil menengah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. MNC Finance kembali mengadakan Durian Vaganza setelah beberapa tahun ditiadakan akibat pandemi. Nah, tahun ini MNC Finance bersama MNC Guna Usaha Indonesia menggelar acara Pesta Makan Durian Sepuasnya bersama relasi bisnis. Digelar di MNC Finance Cabang Jakarta, ribuan durian disiapkan untuk dinikmati oleh sebuah undangan yang hadir, bahkan boleh dibawa pulang. Durian Vaganza menjadi ajang mempererat tali silaturahmi dengan mitra, bank kreditur, rekanan MNC Finance juga MNC Guna Usaha Indonesia, dan sales agent yang telah memberi banyak dukungan dan kontribusi bagi perusahaan. Bertempat di kantor MNC Finance Cabang Jakarta, disiapkan ribuan buah durian untuk dinikmati oleh semua undangan yang hadir. Tidak hanya makan sepuasnya, para undangan pun diperbolehkan untuk membawa pulang buah duriannya. Kalau di tagline kami, makan sepuasnya, boleh mau pulang suka-suka. Makanya kami siapin 3.000 durian. Mudah-mudahan cukup. Acara Durian Vaganza ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara rekanan dan mitra sales agent semakin erat, terutama di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Arvia dan Safia yang tergabung dalam duo remaja Devias memasuki dunia musik tanah air dengan single perdana bertajuk Sahabat. Sesuai dengan usia belia mereka yang masih 13 tahun, lagu ini berkisah tentang persahabatan di usia remaja. Inilah single pertama Devias yang bertajuk Sahabat. Baby Nur, sang pencipta lagu, mengharapkan lagu yang dibawakan Arvia dan Safia ini bisa mewakilkan perasaan para remaja tentang hubungan persahabatan yang mereka alami. Apalagi Arvia dan Safia merupakan sahabat sejak sekolah dasar. Lagu ini sekaligus menggambarkan hubungan pertemanan mereka yang terjalin erat sekalipun Arvia sempat pindah ke London, Inggris lantaran pekerjaan orang tuanya. Kini Devias siap memasuki industri musik tanah air. Meskipun banyak bintang muda berbakat lainnya, dua remaja ini tak khawatir unjuk kebolehan mereka melalui single terbaru ini. Kayaknya kita emang nyari yang agak lebih sahabat, soalnya kan belum terlalu sekarang temanya masih sahabat aja. Terus dikasih lagu dari KBBI, pas banget tentang sahabat. Kita sih dari les nyanyi bareng, terus yang Arvia sempat pindah ke London, pas Arvia balik lagi, kita les berdua dan diidein buat bikin duo. Pembuatan lagu Sahabat ini dinaungi oleh label RNF Creative Production. Perusahaan yang dikenal bergerak di bidang event organizer ini merilis single Arvia dan Safia sebagai karya pertama sebagai label rekaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, wacana perubahan jam kerja bagi aparatur sipil negara maupun pegawai negeri sipil di wilayah DKI Jakarta terus menguak. Nantinya ASN DKI akan masuk pada pukul 12 siang hingga pukul 8 malam. Wacana perubahan jam kerja bagi ASN DKI Jakarta terus bergulir.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Aparatur Sipil Negara atau Kemenpan RB menyatakan perubahan aturan jam kerja baru bagi ASN DKI masih dalam pembahasan dan belum diputuskan. Wacana perubahan jam kerja sebagai bentuk langkah Pemprov DKI untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta yang semakin parah. Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Saputra, menilai hal ini merupakan langkah yang baik untuk mengurangi kemacetan. Saya pikir fine-fine aja selama ini untuk uji coba ya, sama dengan uji coba dulu juga mengganti 3-in-1 menjadi genap ganjil juga buah uji coba. Dari uji coba itu makanya sekarang terlihat berhasil dan kemudian dijalankan. Bisa jadi juga ini kalau memang berhasil bisa berjalan dan tidak hanya ASN tapi juga bisa menyenggol sektor-sektor pekerja yang lain yang bisa digeser jam kerjanya bila ini memang dijalankan. Effendi juga menekankan pentingnya kesiapan pelayanan transportasi di DKI Jakarta untuk bisa melayani sampai tengah malam bagi para ASN ini. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Andri Setiawan, Ainus melaporkan. Latihan militer Cina di sekitar Taiwan mengganggu pengiriman dan lalu lintas udara. Informasinya di iNews Pagi usai jeda.